Pemirsa, seorang pengendara mobil menceritakan kisah uniknya. Rombongan ibu-ibu berfoto di depan mobilnya, tapi tak menyadari masih ada orang di dalam mobil tersebut. Gue gak akan dianggap dalam mobil. Enak banget ibu-ibu ini. Buset. Bu, tolong bu. Jangan lecet ya. Tolong. Ya, momen buka bersama pemirsa memang kadang menjadi momen berkumpul atau reuni seperti yang dilakukan rombongan ibu-ibu ini. Uniknya pemilik akun Tamavian77 membagikan video rombongan ibu-ibu yang berfoto di depan mobilnya tanpa menyadari mobil tersebut masih ada sopirnya. Dengan lucu pemilik akun menceritakan kalau dirinya tidak dianggap di dalam mobil tersebut. Nah ini, ya ibu pos 1, 2. Iya, hore. 3 orang, saya bertiga ya, saya 28 juta. Jadi bervariasi bu? Bervariasi. Inilah puluhan jamaah umroh asal kota Kendari yang diberangkatkan oleh Travel Travelina terlantar di Tanah Suci. Diduga dana para jamaah ini digunakan pemilik travel untuk uang mahar dan menikah. Usai menjalani prosesi pernikahan, pelaku diamankan di Polresta Kendari. Kita lakukan pembiaran, saatnya kita harus kasih efek jerah agar tidak ada korban-korban lainnya lagi. Minimal yang hari ini kita selesaikan. Hal ini juga terjadi pada jamaah umroh travel Tajuk Ramadan Groove yang meminta uang mereka dikembalikan dan mendatangi Polresta Kendari. Dari 2 kasus yang ditangani petugas naik ke tahap penyidikan dan telah menangkap 2 pemilik travel. Pada dasarnya kedua travel ini belum memiliki izin sebagai penyelenggara PPIU yang independen. Aliran dana yang diduga disalah peruntukan. Jadi dana yang dari kloter selanjutnya sudah terlanjur digunakan untuk menutupi kekurangan dana dari periode sebelumnya. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih travel perjalanan ibadah umroh dengan iming-iming promo murah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mokhtarudin Ainus melaporkan. Pemirsa, sudah rawan ini jam-jam jelang berbuka, dan untuk mengetahui apa saja jajanan yang ada di kawasan kuliner Sabang, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di sana. Selamat sore Disti, apa saja jajanan yang menarik dan unik di sana? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Banyak sekali di sini jajanan unik dan juga menarik nih untuk disantap pada saat berbuka puasa nanti di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Nah, saya ini mendekati waktu berbuka puasa juga mau ikut berburu takjil sebetulnya di kawasan ini. Karena kawasan ini memang menjadi salah satu area yang ramai kulinernya dan juga banyak yang terkenal nih. Nah, kemudian bertepatan di bulan puasa ini, banyak juga ternyata di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat ini pedagang kaki lima yang menjajakan beragam jenis dan macamnya takjil ya, baik itu mulai dari menu-menu klasik seperti gorengan, kemudian juga ada kolak, ada biji salak, bubur sumsum, dan hidangan atau makanan ringan lainnya nih yang bisa diburu untuk nantinya disantap pada waktu berbuka puasa. Nah, memang jajanan takjil ini menjadi salah satu daya tarik ya di bulan Ramadan di kawasan Jalan Sabang ini, karena banyak sekali di sini pengunjung yang merupakan pegawai yang berada di sekitaran sini, yakni ada pegawai kantoran di kawasan Tamrin ataupun juga Sarinah. Namun tidak hanya pegawai saja, tapi tadi saya juga melihat ternyata banyak juga di sini pengunjung yang dari luar Jakarta Pusat. Mereka rela jauh-jauh ke kawasan Jalan Sabang ini hanya untuk mendapatkan atmosfer berburu takjil di kawasan ini. Nah, di sini juga terlihat Nadia dan juga pemirsa tidak hanya makanan ringan saja, tapi juga banyak sekali minuman-minuman segar yang tersedia. Karena ini juga tentunya menjadi salah satu yang menggugah selera saya. Dan tadi saya lihat di sini banyak sekali macamnya atau ragamnya minuman-minuman segar. Saya mungkin mau tanya dulu, Ibu, permisi Ibu, mau tanya dong, ini minuman segarnya tuh ada apa aja sih? Ada es buah, es teler, melon selasi, capcin, sama jus mangga. Banget. Ini berapa sih Ibu harganya? Satu gelasnya 10.000. Biasanya yang paling buah sama es teler, Kak. oh iya,
kalau ada akal itu aku mau dong 1 es buahnya deh 1. Oke, aku mau coba. Nah, Nadia ini aku mau coba 1 es buah karena nanti ini kayaknya seger banget untuk saya minum pada saat waktu berbuka puasa nanti. Nah, selain jajanan atau takjil atau es buah ini, sebetulnya masih banyak lagi di kawasan Jalan Sabang ini yang menjajakan tidak hanya makanan ringan namun juga ada makanan berat yang ramai, yang terkenal, bahkan ini sampai legendaris. Saya selanjutnya ini juga nanti akan mau cari makanan-makanan berat lainnya nanti untuk saya santap pada saat berbuka puasa. Ibu, aku mau ya 1. Oke, boleh. Ibu, biasanya di sini tuh ramainya tuh di jam berapa sih? Ya, pulang-pulang kerja ya jam 5 gitu. Iya, udah mulai ya sampai jam 6. Udah hampir habis. Iya, tinggal separohnya. Kita buka dari jam 2, Kak. Oh, dari jam. Iya. Nah, itu dia Nadia dan juga pemirsa, ternyata ibu ini yang dagang es buah ini sudah buka dari pukul 2 siang, dah di jam pukul 4 hingga pukul-pukul waktu pulang kerja. Ini semakin ramai dan ini masih 1 jam menjelang berbuka puasa, tapi ternyata ini sudah hampir habis, sehingga disarankan nih untuk pengunjung yang akan ikut berburu takjil di kawasan Jalan Sabang ini untuk dapat datang lebih awal, menghindari habis di jam-jam berdekat berbuka puasa. Nadia. Wah, segar sekali seperti es buahnya. Saya ingin jajan ke Sabang juga nih jadinya. Terima kasih ya Hadisti melaporkan langsung dari Sabang, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, kita juga akan mengetahui suasana terkini jelang berbuka puasa di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Jen Cahyani di sana. Selamat sore Jen, bagaimana antusiasme warga yang ingin berburu takjil? Ya, Nadia dan juga pemirsa, kalau ditanya terkait antusiasnya seperti apa, nah bisa dilihat ini di sekitar saya sudah ramai, cenderung padat ya di area stasiun Gondang Dia ini, karena ini banyak sekali para pedagang yang menjajakan dagangannya di menjelang berbuka puasa ini. Ada banyak sekali macamnya yang dijual di sini, Nadia dan juga pemirsa. Kalau biasanya area stasiun Gondang Dia ini memang sudah terkenal atau identik dengan jajanannya, tapi ada yang berbeda di bulan Ramadan atau bulan puasa ini karena banyak sekali pedagang-pedagang baru yang menjajakan dagangannya pada saat bulan Ramadan saja, dan mereka menjual berbagai macam menu-menu takjil untuk diburu masyarakat atau warga. Terlebih lagi di sini dekat dengan area perkantoran ya. Jadi para pekerja setelah pulang dari bekerja mereka mampir dulu untuk membeli takjil seperti ini. Wah segar banget nih Nadia dan juga pemirsa, ada banyak macamnya ya. Ada warna-warni juga nih. Mungkin buat pemirsa yang sudah tidak sabar menunggu waktu berbuka puasa, ini juga bisa menjadi referensi lokasi untuk berburu takjil, Nadia dan pemirsa. Tapi yang saya tertarik di sini, ini di sebelah sini ada sepertinya berbagai macam bubur ya. Nih ada bubur mutiara, kemudian ada kolak dengan santannya juga. Kemudian ada apalagi itu bubur, berbagai macam bubur ya di sini, dan juga tadi ada gorengan-gorengan juga. Nah, oke, nah kalau boleh saya eksplor lagi ya Nadia dan juga pemirsa, ini tak hanya di sisi sini juga banyak sekali para pedagang yang sudah menjajakan dagangannya sejak siang menjelang sore tadi ya, karena ini momen yang tepat untuk para pedagang menjajakan dagangannya di bulan Ramadan ini, karena banyak sekali masyarakat yang antusias dengan mendekati atau menjelang waktu berbuka puasa, karena mereka selalu memburu dagangan takjil atau biasanya orang-orang menyebutnya wartakjil. Biar tidak kehabisan, makanya mereka sebelum menjelang mepet waktu berbuka puasa, mereka datang dulu untuk mencari-cari takjil apa yang akan dimakan nantinya di saat waktu berbuka puasa. Nah, coba saya pengen tanya-tanya sedikit sama ibunya. Halo Ibu, boleh tanya sedikit? Nih saya pengen jajan sekalian nih, Nadia dan pemirsa. Ini yang dijual apa aja nih menarik-menarik kayaknya? Oh banyak menunya Kak. Ada kolak soto pisang tape, kolak pisang ubi, ada sagu Ambon. Berapa Pak? Ini biji salaknya udah habis. Tinggal ini aja, pacar Cina. Oh, pacar Cina ini ya? Iya. Nah ini dari jam berapa jualannya nih? Dari jam 2. Dari jam 2. Oke. Biasanya saya di sini
sini juga nggak sih? Saya jual di sana, di ruko. Oh, Ya, jualannya bulan Ramadan maju ke depan sini karena ramai banget ya. Bu? iya rame, iya. Oke, ini yang paling favorit untuk buka puasa nih apa sih yang Ya kolak-kolak, lontong isi, gorengan. kebetulan sudah ada yang sold out juga ini ya? Ya udah pada habis, tinggal dikit. Padahal tadi saya ngincer kolak biji salaknya. Oke, coba nanti setelah ini saya lihat-lihat lagi deh apa nih yang cocok buat nanti jajan-jajan berbuka puasa ini. Karena ada banyak juga yang menarik selain kolak, ada es juga di sebelah sana. Nah, mungkin itu Nadia dan juga pemirsa. Ya, kolak memang jadi favorit hampir semua orang ya, Jen. Dan masih ada waktu sekitar 1 jam lagi untuk Wartajil nih. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pemirsa, seorang influencer dikritik netizen karena pernyataannya yang lebih memilih makan banyak di waktu malam karena merasa bangun di waktu sahur agak mengganggu jam tidur. Kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu karena kita pengen tidur lebih lama. Hot take sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Aku lebih milih kayak makan agak sedikit banyak pas malam terus aku tidur. Pernyataan seorang influencer di akun @cutrizky bahwa sahur menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur karena kita ingin tidur lebih lama dan sahur itu nggak buat semua orang, direspon keras oleh warganet. Sejumlah warganet menyesalkan pernyataannya dan menilai tidak semua harus diunggah di media sosial, apalagi yang menyebabkan kontroversial. Netizen lainnya juga menjelaskan betapa sahur di bulan Ramadan sangat nikmat untuk dilakukan karena merupakan karunia selama puasa. Atas reaksi netizen ini, pemilik akun Cutrizky akhirnya meminta maaf. Makan agak sedikit banyak pas malam terus aku tidur.